Inilah fakta sejarah yang tersembunyi, bagaimana satu orang bisa mengubah nasib bangsa. Temukan kisah mengejutkan ini tentang pengaruh Yahudi dalam politik komunis Indonesia, sebuah narasi yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ikuti kami dalam perjalanan menyingkap lapisan sejarah yang terlupakan ini. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, dalam laporan khusus ini, kita menyoroti keberadaan dan peran komunisme di Indonesia, terutama melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah mencatat bahwa PKI pernah berada di pusat panggung politik nasional dengan segala kontroversi yang menyertainya. Salah satu aspek kontroversial tersebut adalah dugaan keterkaitan antara Yahudi dan komunisme internasional, termasuk di Indonesia. Penulis William Carr dalam bukunya Yahudi Menggenggam Dunia mengemukakan teori bahwa Yahudi dapat berperan sebagai kapitalis ataupun komunis. Menurut Carr, gagasan komunisme telah dirintis sejak akhir abad ke-18 oleh pemilik modal internasional, mayoritas berdarah Yahudi, dengan tujuan mendirikan pemerintahan ateis dan diktatorial. Carr mengacu pada temuan Kohn, seorang guru besar politik Jerman, yang mengklaim adanya bukti bahwa pemilik modal Yahudi mendirikan perkumpulan rahasia di bawah naungan The Grand Freemason Lodge. Lebih lanjut, William Carr menyatakan bahwa tokoh-tokoh Yahudi memilih Karl Marx dan Friedrich Engels, keduanya berkebangsaan Jerman, untuk mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam dominasi global. Karya mereka, Das Kapital dan Manifesto Komunis, didanai oleh tokoh-tokoh Yahudi internasional untuk distribusi global sebagai bagian dari strategi revolusioner. Sobat channel Kabar Langit, keterkaitan antara Yahudi dan komunisme juga tampak dalam sejarah Uni Soviet, di mana Komite Sentral Partai Komunis didominasi oleh orang-orang Yahudi. Menariknya, Uni Soviet menjadi negara kedua yang mengakui negara Yahudi Israel di Palestina dan bahkan menyatakan kesediaan untuk intervensi militer guna melindungi Israel. Di Eropa, termasuk Belanda, komunisme menyebar melalui Partai Buruh Sosial Demokrat, yang salah satu kadernya adalah Henk Snevely, seorang Yahudi Belanda. Snevely dikenal radikal dan tidak populer di pemerintahan Belanda, juga menjadi ketua Serikat Buruh Belanda pada 1911. Keterkaitan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran dan pengaruh Yahudi dalam gerakan komunis, baik di Indonesia maupun secara global. Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para peneliti seperti William Carr dan Kohn, diskusi tentang hubungan Yahudi dengan komunisme terus menjadi topik panas dan kontroversial dalam sejarah politik modern.